Kenjo dan juga Marvel kali ini akan benar-benar berhasil membebaskan Mutiara dari ancaman kampus, karena setelah pada akhirnya Mutiara kini ditetapkan sebagai orang yang tidak bersalah, karena di sini sepertinya Kenzo dan juga Marvel benar-benar menemukan bukti CCTV terkait kesalahan dari Sandra dan juga Kayla, yang mereka ini benar-benar kompak akan terus membuat Mutiara benar-benar menderita. Di balik itu semua, ternyata orang suruhan Kayla kini benar-benar berhasil diseret oleh Kenjo dan akhirnya mau mengakui kalau dirinya adalah orang suruhan dari Kayla. Hingga besar kemungkinan Kayla pastinya akan benar-benar mendekam di dalam sel tahanan, karena ini semua adalah ulah perbuatannya dan ia harus mempertanggungjawabkan semua kelakuannya di hadapan semuanya, guys. Dan saat ini mungkin Kenjo benar-benar merasa tidak percaya karena apa yang dituntut oleh para warga, kalau ternyata Mutiara dan juga Alia ini adalah orang yang sudah sekomplotan bersama dengan maling tas tersebut. Ini meyakini dan membuktikan kalau para warga sempat main hakim sendiri, dan perkara ini pun memang bukan terjadi di dalam dunia persinetronan, bahkan di dalam dunia kenyataan pun sering terjadi. Namun tenang saja, karena pada adegan selanjutnya Kenjo pasti tidak tinggal diam dan akan menangkap pelakunya. Dan ternyata ada pria yang satu sempat mengaku-ngaku sebagai ayah kandung dari Mutiara, dan kini pria tersebut akan diseret habis oleh Kenzo. Lalu seperti apa alur ceritanya dan bagaimanakah keseruan lainnya dalam alur cerita mendatang? Namun sebelum melanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dari channel ini. Pada adegan awal melihat dalam cuplikan trailernya, nampaknya Rianti dan juga Aditya kini benar-benar sudah dibuat heboh dengan berita viral terkait yang menimpa terhadap Mutiara adalah salah satu tersangka komplotan maling ataupun para pencopet. Dari situ Rianti bisa meyakini kalau Mutiara ini pasti akan ditahan dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan kemungkinan besar juga Rianti di sini meyakini kalau Mutiara dan juga Alia akan di-DO dari kampusnya. Dan benar saja, mungkin saat ini Rianti sudah dibuat kesal karena Sandra dan juga Aurel selalu meyakini Rianti dan juga Aditya kalau Mutiara ini selalu membawa sial. Memang perkara ini bukan terjadi sekali ataupun dua kali, bahkan beberapa kali. Karena memang Sandra dan juga Kayla ini selalu berbuat onar kepada Mutiara dan juga Alia. Bahkan Alia pun di sini ikut terlilit dalam golongan komplotan maling, karena memang Alia dan juga Mutiara sempat mendorong gerobak yang tanpa disengaja Alia pada saat itu menabrak seorang pria. Dan pria tersebut sempat terjatuh dan Alia menolong pria tersebut. Bahkan ketika Alia dan juga Mutiara sempat diseret oleh para warga ke hadapan Pak Lurah, ternyata mereka di sini menjelaskan bahwasanya para warga sempat salah tangkap karena mereka sebenarnya bukanlah komplotan dari maling tersebut. Namun para warga memang sempat sudah terpukau dengan rasa emosinya, sehingga para warga ini benar-benar tidak pernah berpikir panjang motif permasalahan yang terjadi dan sebenarnya apa yang terjadi. Di sisi lain, adanya Kayla dan juga Sandra pastinya akan benar-benar senang
karena mereka di sini benar-benar mendapatkan kinerja bagus dari orang suruhannya, yang kemungkinan besar Kayla juga sempat mengirim video tersebut kepada Aditya. Dan Aditya benar-benar merasa terlalu ilfil kepada Mutiara. Bahkan Aditya menyangka kalau Mutiara ini adalah orang yang terlahir dari orang tua yang mungkin bisa dikatakan tukang maling. Namun ini prediksi yang dikatakan oleh Aditya dan juga Rianti. Di sisi lain, adanya Mutiara yang saat itu sudah dipanggil oleh dosen utama di kampusnya. Nampaknya dosen tersebut sempat mengarahkan dan sudah mengambil keputusan yang tepat bagi Mutiara dan juga Alea. Kalau Mutiara dan juga Alea kini di drag out dari kampus tersebut, guys. Bahkan ketika Kenjo di sini meminta agar supaya Pak dosen tersebut memikirkan ulang terkait masalah yang terjadi pada saat ini, namun dosen di sini tidak menerima para mahasiswa ataupun mahasiswanya yang mungkin bisa dikatakan melakukan tindakan maling ataupun kriminal lainnya. Hingga besar kemungkinan Mutiara akan dikeluarkan dari kampus tersebut. Namun, ternyata di sini Kenzo akan benar-benar menemukan beberapa bukti kuat terkait masalah Alea yang sempat menceritakan seorang pria yang diduga telah menabrak dirinya, dan mungkin Alea merasa yakin kalau pria itulah yang sudah menjebak mereka hingga menaruh tas mereka di gerobak es kopi Docin milik Mutiara. Besar kemungkinan Alea masih mengingat kembali wajah pria tersebut, dan pada saat itu Kenjo akan terus-menerus berusaha mencoba untuk menangkap si pria orang suruhan dari Kayla dan juga Sandra. Mungkin pada episode yang akan terjadi selanjutnya, Kenjo di sini benar-benar akan berhasil menangkap pria baju kaos hitam tersebut, yang pada akhirnya ia akan diseret ke kantor kepolisian dan kini ia mengaku adalah orang suruhan dari Kayla dan juga Sandra. Besar kemungkinan di sini Kayla dan juga Sandra pastinya akan segera dipolisikan, guys. Dan mudah-mudahan pada adegan yang terjadi selanjutnya di sini Kayla dan juga Sandra benar-benar mendekam dalam sebuah penjara. Lantas seperti apa alurnya, kita tunggu saja, guys. Kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.